Pengkhianat. Organisasi gua yang bikin kok lo bilang gua pengkhianat, bajingan lo. Tunggu masanya. Gua ini orang mantan yang mampu melaksanakan berbagai macam kaidah dalam sebuah perjuangan. Gua ini mantan orang-orang yang aktif di organisasi internasional. Aduh, lo lihat, tunggu ada masa waktunya ya. Hancur. Oke? Itu belum semuanya, masih sebagian kecil jumlah. Mukimat panik, mukimat panik, alio. Mukimat panik, mukimat panik, alio. Woi, Balawi Jahannam. Nasab lo rungkan, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Preman berjubah. Apa yang saya katakan preman berjubah ini Nabi yang sebut, Nabi yang bersabda. Jadi istilah preman berjubah niki Pak, bukan bikinan saya, bukan Pak Parman yang ngarang. Ini langsung Nabi yang sebutkan. Beliau bersabda, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci Allah itu adalah man kana thawbuhu khairam min amalihi, barang siapa yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaiannya menggunakan jubah-jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuan preman. Istilahnya preman berjubah. Ngudeng-ngudeng imamah, pakai gamis panjang, janggutnya tekan udel umpama, tapi dia memanfaatkan agama untuk malakin umat, untuk menipu umat. Nah, hari ini identifikasi kita, siapa yang kita tandai sebagai preman-preman berjubah. Nah, muncul segerombolan orang di Indonesia ini suka make gamis, make jubah panjang, ngaku-ngaku cucu Nabi. Ceramah di panggung gawenya bengak-bengok, nantang-nantang perang, ngangkat-ngangkat celurit, ngangkat-ngangkat keris, ngangkat-ngangkat pedang. Kan preman. Ngajak perang, ngajak tawuran. Seakan-akan di negara ini tidak ada tentara, nggak ada polisi. Yang lebih parahnya lagi, preman-preman berjubah ini ngaku-ngaku awake dhewe anak putune Kanjeng Nabi. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Pernah dengar yang ngomong begitu? Pernah kan? Ini namanya preman berjubah, keliling ke kiai-kiai kampung. Dilalah kiai-kiai kampung ini juga husnudzon, malak-malak ke kiai kampung, menjanjikan diri sebagai juru syafaat. Kan ada istilah juru selamat, Pak. Ada juga istilah juru syafaat. Kiai, ente itu umat kakek aneh. Aneh cucunya Kanjeng Nabi. Kalau ente mau dapat syafaat dari aneh, kira-kira apa yang bisa ente kasih ke aneh? Jadi kita dihadapkan dengan fenomena ada sekelompok orang yang jumlahnya bukan satu dua, bukan lagi oknum, sangat banyak, ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, padahal mereka bukan anak cucu Nabi, yang kerjanya malah dengan umat, maksa-maksa minta duit. Ini yang disebut dengan preman berjubah. Ini yang betul-betul sangat mengkhawatirkan. Halo? Nah, biar kita ini lebih kuat, saya mau sampaikan
Nabi sudah ingatkan ini. Thumma fitnatu sarra, nanti di zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan itu zaman sekarang. Ada fitnah. Memang begini Bapak Ibu, di zaman penjajahan kita bisa bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan, merapatkan barisan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo katanya, saling menguatkan satu sama lain. Ingarso suntulodo, ing madyo mangun karso tuturi handa yani. Tapi sayang, di zaman kemerdekaan kita tercerai-berai, mikirkan perut masing-masing, bersaing satu sama lainnya, menjegal kawan seiring, menggunting dalam melipatan, menjadi bara dalam sekam, dan menjadi duri dalam daging. Istilah Ki Hajar Dewantara tadi sudah dipelesetkan. Ing ngarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tutwuri golek rai. Ada yang kayak gitu? Banyak. Nah, di tengah-tengah situasi zaman, di tengah kemerdekaan, saat kita sedang membangun ini, hati-hati, puncak fitnahnya apa? Fitnah sarro itu kata Nabi, dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarro itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, padahal dia bukan anak cucuku. Halo? Berarti begini Pak, zaman sakniki banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu menjadi preman berjubah, yang nantang-nantang suka perang, suka berantem tadi. Ketiban perang dia mundur, yang suruh maju kita juga. Dia mau mundur, nyumput di belakang, maksa-maksa ngedawir malak-malak umat ini. Sudah dialamatkan oleh Kanjeng Nabi, yang kita semua mesti waspada, insya Allah. Nah, sekarang begini, apa caranya menanggulangi premanisme ini? Satu, pemerintah harus tegas. Kita semua masyarakat Kalisari, Natar, Lampung Selatan mendukung pemerintah membentuk Satgas anti premanisme. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Di YouTube-nya kelihatan nanti Pak. Oh, ternyata masyarakat dukung. Biar Pak Prabowo-nya makin tegas. Biar Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, kan begitu. Kan premannya banyak di sana itu. Makin tegas. Termasuk di Lampung ini, Pak. Kadang-kadang kita susah kan. Karena mengapa premanisme merajalela? Pemerintah harus tegas. Nah, tapi ingat, kita juga harus menghilangkan jiwa preman di diri kita. Jangan cuman nuntut pemerintah. Kita juga harus menghilangkan jiwa preman. Makanya saya jadi ingat dengan kidung Kolosebo. Rumeksa ingsun lakunis tongoyoro kelawan mekak hawa kang dur angkoro. Luar biasa itu Pak. Itu karya santri itu Pak, zaman Sunan Kalijogo, yang mempopulerkan Kanjeng Sunan Kalijogo. Rumeksa ingsun lakunis tongoyoro, menahan, mengendalikan jiwa preman pada diri kita ini. Lakunis tongoyoro, di mana jiwa preman kita, hawa nafsu kita mendorong kita untuk berbuat nista. Ngoyo woro. Ini bahasa Jawanya bener kan nih Pak? Kalau niki asmane Suparman, namun senes yang Jawi. Kalau niki Suparman asli ini Bapak Kompring, Ibu Ogan.
Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahir bulan Sapar, makanya Suparman. Nek lahir bulan Suro, asmane Suratman. Nek pahing, Paiman. Nek legi, Legiman. Puan Niman. Makanya kalau Jawa-Jawanya ada yang agak meleset logatnya, ya maklum aja ya, dimaklum saja. Jadi balik lagi Bapak Ibu, laku nista ngoyo perbuatan nista dan sesuka hati. Yang namanya preman kan begitu, sesuka hati. Sakarep dewi. Maunya dia sendiri, nggak bisa diatur, nggak taat aturan. Kelawan Mekak hawa kang dur angkoro. Dengan cara apa? Kelawan Mekak hawa. Cara kita mengendalikan diri itu yakni mengendalikan hawa nafsu. Hawa kang dur angkoro. Hawa nafsu angkara murka. Makanya sebetulnya Bapak Ibu, untuk menghilangkan jiwa premanisme di diri kita dengan cara Mekak hawa. Makanya kalau kata Kanjeng Sunan Ampel, hening cipto nutup babakan hawa songo. Hawa songo itu 9 hawa, 9 rongga, 9 lubang. 9 lubang itu apa saja? 2 lubang mata, ditambah 2 lubang hidung, 4, ditambah 2 lubang kuping, 6, yang ke-7 lubang cangkem, yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah. Saya tahu tempatnya dan saya tahu betul namanya, cuman gak enak Pak menyebutkannya itu. Kalau bapak-bapak nggak paham nanti WA aja, japri ya. Nanti tak sebut bahasanya apa itu. Bahasa Arabnya kubul dan dubur, itu bahasa Arabnya. Itulah mengapa 9 lubang ini kalau kata Kanjeng Sunan Ampel selalu mengeluarkan kotoran. Karena itulah pintu-pintu premanisme, pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu hawa nafsu. Dari lubang mata, yang keluar dari mata namanya apa? Belek. Yang keluar dari lubang hidung namanya ingus, umbel, upil. Yang dari lubang kuping namanya congek bin culek. Yang dari lubang cangkem namanya ludah, dahak, ences, iler. Yang paling sengit iler Pak. Yang dari lubang bawah bagian depan namanya air kencing. Lubang belakang namanya pisang goreng. Itu sehat. Kalau bapak-bapak mengeluarkan pisang goreng tiap pagi sehat. Tapi kalau yang dikeluarkan bubur kacang hijau, banyak penyakit di sini tuh. Kalau tiap pagi sedemikian rupa. Nah, mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Karena itulah yang mendorong kita berbuat kemaksiatan. Makanya Kidung Kolosebo tadi itu merupakan pemaknaan dari firman Allah Ta'ala, perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Pemaknaan dari apa yang dikatakan Nabi Yusuf, aku tidak akan pernah membebaskan diri, karena sesungguhnya diriku, hawa nafsuku memaksaku untuk berbuat kejahatan. Makanya preman yang ada dalam diri kita ini harus kita kendalikan. Baik, lanjut ya. Dikit lagi. Yang berikutnya, di zaman seperti ini kita semua tidak boleh kehilangan kepekaan sosial. Maka untuk memberantas premanisme, setelah kita mengendalikan hawa nafsu kita, mari kita tingkatkan kepada kepekaan sosial. Peduli dengan sesama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Ini perkataan Tuan Syekh
Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau yang mengatakan, makanya orang Islam itu berhentilah dulu bongkar pasang masjid selagi masih bisa manfaatkan yang ada. Karena memberi orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Runok sing sugih-sugih nggih. Ngapain sih Pak bolak-balik umroh? Udah umroh sekali jadilah gitu nggih. Tapi jangan pula nggak pernah umroh sama sekali. Ada duit ya disisihkan, kecuali kalau tidak mampu nggih. Kita peduli dengan sesama, berbagi dengan sesama. Ini saya bicara begini bukan cuma buat panjenengan Bapak Ibu, ya buat saya juga. Saya kan ditegur orang, Pak Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan pas diundang seperti ini. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Itu yang disebut dengan dakwah bilham, dakwah bilman, dakwah dengan tindakan langsung, dakwah dengan harta, berbagi dengan sesama. Cocok atau cocok? Makanya minimal kalau mau begitu jangan bermental miskin. Kan preman bermental miskin, apa-apa minta. Tapi bermental kaya. Maaf nggih kalau di sini ada preman, kan udah mantan. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustaz. Kalau mantan preman alias preman pensiun, alias preman tobat, enak nyeramahinnya Pak. Diceramahin masuk semua karena dia ingat dosa-dosanya di masa lalu. Makanya kalau kita ceramahin langsung nyentuh ke hatinya, masuk ke jantungnya. Tapi yang repot itu kalau mantan ustaz, diceramahin pinteran dia, nggak diceramahin kelakuan dia nggak benar. Sama seperti istilah mending bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Ya Pak ya juga lah bikin enak Pak ustaz bau itu. Jadi balik lagi bahwasanya bagaimana kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Punya mental memberi, bukan mental subsidi. Karena orang Indonesia ini rata-rata mentalnya masih mental subsidi. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH, masih nerima BLT, ya bayar, masih ngarep bansos. Padahal sebetulnya yang ngasih rezeki kita bukan pemerintah. Rezeki itu dari Allah. Betul apa betul? Maka pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan 3 prinsip hidup seorang muslim. 1, tolonglah orang lain selagi kita bisa. Apatah lagi kalau kita sedang berpuasa. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Ketoannya, kelihatannya kita tuh nolong orang, tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita menolong orang, pasti Allah akan selalu menolong kita semua. Maka selagi kita bisa tolong orang, apalagi kalau berpuasa. Mudah-mudahan ada anak Bapak Ibu nanti ada yang jadi gubernur. Amin. Bangga Pak kalau punya gubernur kayak Deddy Mulyadi itu ya. Viral sekarang, presiden aja kalah terkenalnya ya. Dia gunakan kekuasaan itu untuk menolong orang kecil memang. Dan itu bukan lip service, bukan cangkem aja, beneran. Dan bukan sekarang ketembien. Cuman sekarang puncak viralnya, puncak terkenalnya. Alangkah bangganya kita kalau punya anak cucu macam begitu.
Maka pesankan sama keluarga kita, anak-anak kita, tolong orang lain selagi kamu bisa. Apalagi kalau kamu berpuasa. Dan yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan sama kita. Tetangga cuman minta tanda tangan karena dia mau buat AJB, Pak, akte jual beli. Payah betul tanda tangannya itu. Tanahnya sebelahan. Jangan. Selagi orang berurusan sama kita, mudahkan. Yang gede kecilin, yang kecil tiadakan masalah itu. Cocok atau cocok? Paling enak, Pak, bertetangga itu kalau punya tetangga yang baik, gitu begitu. Makanya menurut saya, Pak, kalau urusan bertetangga, orang desa, orang Kalisari lebih sugih daripada orang kota. Loh, kok bisa? Orang kampung itu, Pak, kelihatannya rumahnya biasa-biasa. Di kampung saya cuma gedek geribik, tapi sugih. Mengapa saya katakan sugih? Orang kota datang ke kampung, sibuk orang kampung ngunduh kelapa, mau bikin santan nih, ngunduh nangka, sayur goreng udah ketebak tuh, nangkep ayam dipancing pakai jagung, ketangkep akhirnya dibedil ayamnya, nyembelih ayam. Orang kampung kedatangan orang kota. Orang kota belum boleh kemana-mana kalau belum makan. Itulah dermawannya orang kampung. Padahal rumahnya cuma gedek geribik, nggak sugih. Coba jajal kalau dibalik, yang dari kampung main ke kota, dibikinin teh baru setengah belum habis, ditanya sama orang kota, habis ini mau kemana lagi? Masya Allah. Rumahnya gedong, punya mobil, punya motor, tapi cicilan semua. Makanya melarat, terlalu banyak cicilan. Apa kata dokter? Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya orang kampung sehat-sehat, yang nggak punya cicilan. Kalau yang punya cicilan, mumet aja palanya itu. Asam lambungnya kumat terus. Agar nggak jadi preman untuk suaminya, maka kurangi cicilan. Syukur yang punya kita, nggak perlu nengok punya tetangga. Hidup ini sengsara. Kalau nengok punya tetangga, tetangga beli mobil menggigil, tetangga nambah motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Nggak bahagia hidup yang sedemikian rupa. Maka dari itu paling enak kita ketika mensyukuri yang punya kita, apa yang ada kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua menjadi yang bahagia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudahkan orang lain, urusan orang lain selagi berurusan dengan kita. Hayo kita semua bermental kaya, insya Allah. 3. Kalau nolong orang belum bisa, memudahkan urusan orang lain juga belum bisa, maka yang ketiga, jangan pernah mengambil hak orang lain. Nek tonggoan jangan geser tanah orang, ge. Ini nyawa itu loh, Pak. Tak lihat ada videonya di YouTube. Orang nyawa itu canggulnya itu makan tanah orang terus, habis tanah tetangganya, kena canggulnya terus. Sejengkal saja kita geser tanah tetangga, di akhirat digantungkan ke lehernya sampai lapis bumi yang ke-7. Hati-hati yang suka ngegeser tanah tetangga, itu zalim. Nolong orang belum bisa, mudahin urusan orang lain nggak bisa. Mbok ya jangan ngambil hak orang. Makanya buat pejabat-pejabat di atas itu nolong rakyat belum bisa, mudahin urusan rakyat belum bisa. Tapi mbok yau jangan ngambil hak rakyat. Cocok atau cocok? Kita ini negara kaya, Bapak Ibu. Saking kayanya gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan, negeri ijo royo royo. Bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat kayu dan batu bisa menghidupimu. Kan begitu Indonesia Raya tercinta ini, Bapak Ibu. Tapi karena korupsi merajalela, rakyat jadi susah. Pan heran kita, beras nang Indonesia niki
Lebih mahal daripada Singapura yang sepetak sawah pun nggak ada di sana. Beras mahal tapi petani belum sejahtera, nggak begitu. Ini kondisi kita. Karena mengapa? Korupsi masih merajalela. Makanya saya usul kali Pak pemerintah, daripada jadi bancakan orang, program makan bergizi gratis itu ganti aja sekolah tanpa biaya. Cocok atau cocok? Ya iya, dari mulai SD sampai sarjana S1 tanpa SPP, tanpa uang komite, tanpa uang LKS, tanpa uang seragam, apa tetek bengek itu namanya. Setuju gak kira-kira? Baru sejahtera negara kita ini. Ini penting untuk saya garis bawahi. Nah, terakhir ya. Tadi saya menyinggung sedikit tentang preman berjubah. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, anak putune Kanjeng Nabi asli tidak akan pernah minta sama umat. Hukumnya saja Pak, ahlul bait Nabi itu haram nerima zakat kok. Saking tidak bolehnya. Opo meneh maksa. Jadi preman ngedawir sama umat. Kalau orang sudah ngedawir sama umat, sudah batal dia. Berarti betul dia bukan anak keturunan Kanjeng Nabi. Nah, saya ingin tutup ceramah ini dengan sebuah kisah nyata. Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Ini jelas ahli bait ini, Pak. Jelas ahli bait ini. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma meriang. Karena tidak sembuh-sembuh, Ali ngucap sama Fatimah, "Dek," kalau bahasa kitanya, "yuk nazar yuk. Kalau Hasan Husain sakit, kita puasa 3 hari." Jadi nazar itu boleh ya Pak? Nazar itu boleh, tapi wajib dibayar. Ini udah nazar ketiban kabur nggak bayar-bayar. Sama Allah ngutang nggak bayar, apalagi sama tetangganya. Ketiban ditagih lebih galak daripada yang ngutang. Ketiban ngutang gula kopi ke warung tetangga, ketiban dapat duit jajannya di Indomaret. Ada yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kita nazar kata Ali, puasa 3 hari. Nazar siang itu, sore sembuh Hasan wal Husain ini Pak. Ya mau nggak mau besok harus bayar nazar, karena Imam Ali karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah ahlul bait Nabi yang tidak pernah menunda bayar hutang. Ya ada cerita ini yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu Pak, ngutang sama jamaahnya, ketiba ditagih, apa kata dia? Nanti kakek aneh yang bayarnya di akhirat. Masya Allah Pak. Padahal anak putune Kanjeng Nabi kalau ngutang langsung bayar, bukan nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Enak aja cangkemnya ngomong. Nah, besok puasa sayang ndak ada yang dimakan buat sahur. Ada juga makanan buat Hasan wal Husain. Akhirnya hari itu sahur ndak makan, cuman minum. Imam Ali kerja, nyambut gawe. Ahlul bait Nabi itu nggak malah ke umat, nggak ngedawir, yuk nyambut gawe. Imam Ali kerja di mana? Kerja mintal wall di pengusaha Yahudi bosnya, dapat gaji, dibelikan roti, persiapan untuk berbuka. Jelang berbuka datang orang miskin yang 3 hari nggak makan. Nggak tega Pak Imam Ali, semua makanan persediaan berbuka dikasih semua. Hari itu berbuka cuman minum air, besok sahur cuman minum air. Menjelang berbuka Imam Ali sudah dapat rezeki buat berbuka. Datang anak yatim telanjang, juga lapar, ndak tega Imam Ali kasih ke anak yatim tadi. Hari ketiga sahur cuman minum saja. Kata Fatimah, "Bang, mudah-mudahan nanti sore kita bisa makan." Jelang berbuka datang tawanan yang dilepas oleh musuh, mau pulang ke kampungnya nggak ada ongkos Pak, nggak ada bekal, lapar juga. Nggak tega Imam Ali, dikasih semua. 3 hari berpuasa, sahur minum air, berbuka cuman minum air, lemes. Kata Fatimah, "Yuk kita ke rumah Rasulullah." Bayangin Pak, Fatimah itu nggak mau nyebut bapak saya, nggak mau. Karena mengapa?
Tidak bagus menggunakan laqab nasab kepada Rasulullah, tapi sebut ya kepada Rasulullah. Datang ke rumah bapaknya, Nabi kaget, ngapa lemes begini, mata kalian cekung semua. Imam Ali nggak berani cerita, yang cerita Fatimah. Mendengar ceritanya itu Nabi nangis. Saking Allah memuji perbuatan ahlul bait ini, turun firman Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan semua makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang telanjang, dan untuk tawanan yang baru saja dikeluarkan dari penjara. Allah langsung puji mereka dengan ayat Al-Quran, dengan firman-Nya. Itulah ahlul bait Nabi. Pantang minta ke umat, pantang mendawir ke umat, apalagi maksa ke umat. Hendaklah ini jadi pelajaran bagi segenap bangsa Indonesia. Jadi kalau ada lagi yang ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi, kerjaannya malak, ngedawir dan sebagainya, usir, karena mereka telah memfitnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan sekali lagi ambil hikmahnya, ambil baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.